Tiga sahabat bernama Anton, Emma, dan Lucky lagi main terjun payung bareng. Mereka mulai bersiap-siap sebelum melompat dari pesawat. Siapa ya yang kondisinya paling mengkhawatirkan? Anton. Dia cuma pakai ransel biasa, bukan parasut. Amelia kabur dari kawanan zombie dan akhirnya nemu 3 pintu. Di balik pintu pertama, ada api membara. Di balik pintu kedua, ada danau berair dalam. Dan di balik pintu ketiga, ada kawanan lebah yang siap menyengatnya. Pintu mana yang paling aman? Kalau aku jadi dia sih, bakal milih pintu kedua aja. Kemudian berenang menjauh. Itu kan cuma danau, jadi Amelia pasti bisa melewatinya. Ismi kesasar lagi setelah muter-muter di tengah hutan. Akhirnya dia nemu rumah penyihir saat hari mulai malam. Dan dia minta tolong si penyihir untuk ditunjukin jalan pulang. Rupanya penyihir itu baru aja pasang internet dan ketagihan belanja online. Tapi ada banyak barang palsu yang tersebar di internet. Jadi Ismi perlu ngebantuin dia untuk beli produk yang asli dengan nentuin logo yang benar. Nah, kali ini si penyihir mau beli iPhone. Logo iPhone mana yang asli? Jelas yang ini dong. Selanjutnya, dia mau beli sepatu sneaker untuk jogging. Logo mana nih yang paling benar? Yang ini. Si penyihir juga mau beli tas mewah. Logo Chanel mana yang benar? Pasti yang ini. Selanjutnya dia mau beli motor BMW. Tapi logo mana yang paling benar? Jelas yang inilah. Saat si penyihir perlu ngisi bahan bakar motornya, dia harus pergi ke 7-Eleven yang mana ya? Kesini aja, mantap. Ismi udah bisa pulang. Elina datang ke pesta formal bareng suaminya. Tapi di tengah pesta, tiba-tiba dia pingsan. Dan setelah siuman di rumah sakit, dia malah jadi linglung. Di hadapannya ada 2 cowok yang masing-masing mengaku sebagai suaminya. Tapi cowok mana nih yang perlu dia percayai? Karena Elina dan suaminya datang ke pesta formal, mereka berdua juga pasti berpakaian necis. Gaya cowok berhoodie ini terlalu kasual, jadi suaminya pasti yang memakai setelan jas ini. Sebelum mengambil cuti liburan, Liana ngeberesin ruang kerjanya kemudian pergi sambil megang kunci. Tapi saat dia balik lagi 2 minggu kemudian, dia langsung tahu seseorang telah masuk ke kantornya secara diam-diam. Gimana dia bisa tahu ya? Saat Liana pergi, tirai jendelanya masih ditutup. Tapi sekarang udah ngebuka aja tuh. Mereka lagi nongkrong bareng sambil main kartu. Menurut aturan mainnya, masing-masing peserta harus mengambil kartu bergambar dan berangka. Lalu mereka segera tahu kalau nomor 6-nya nggak ada. Padahal set kartunya masih baru loh. Aneh banget kalau ada yang udah hilang. Tiap peserta langsung ngebuka kartu mereka dan angka 6-nya memang nggak ada. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mulai ngakak. Dia juga bilang kalau dia udah bisa nemu kartu yang hilang. Apa kamu juga bisa melihatnya? Kartu berangka 9 ini sebetulnya angka 6. Tapi posisinya kebalik. Dan jumlah kartunya cuma 8. Jadi angka tertingginya juga pasti 8. Menurut berita, makhluk dari peradaban lain telah menginvasi bumi. Detektif Chandra punya misi khusus untuk nangkep para makhluk asing. Lalu dia memasuki kafe dan langsung melihat salah satunya. Apa kamu bisa nentuin pengunjung mana yang bukan manusia? Cowok berambut gelap ini, jarinya ada 6. Amati jalanan ramai ini baik-baik ya. Apa kamu bisa nemu impostor di situ? Cowok ini
Pakaiannya tebal banget, tapi kok wajahnya kelihatan biru? Selanjutnya, kita perlu beralih ke mall. Bantu cariin penyusupnya dong. Wow, cewek berbaju hitam ini kelihatan berkilau. Dia pasti dari dunia lain. Di sini juga ada penyusup. Detektif Chandra tahu salah satunya masuk ke sekolah. Jadi dia juga memburunya ke lokasi. Murid mana yang bukan manusia? Lihat deh, tubuh murid ini melayang di atas tanah. Dia jelas bukan siswa biasa kan? Sepulang kerja, Detektif Chandra pergi ke gym. Tapi di situ juga ada makhluk dari planet lain. Apa kamu bisa tahu yang mana? Cowok yang di treadmill ini kok larinya cepat banget ya? Dia pasti impostor. Ariana lapor polisi setelah temannya, Violet, diracun seseorang. Cewek itu ditemukan pingsan di atas lantai. Lalu Ariana bilang, "Saat lewat di dekat rumah Violet, saya lihat lampu kamarnya menyala. Jadi Violet pasti ada di rumah. Saya jadi pengen masuk rumah untuk main. Kebetulan pintu depan rumahnya juga ngebuka, jadi saya langsung masuk aja. Tapi malah Violet udah tergeletak di lantai." "Apa kamu megang barang di situ?" tanya polisi. Ariana bilang dia cuma megang tubuh Violet untuk ngecek denyut nadinya. Dia juga megang ponsel cewek itu untuk menghubungi polisi. Petugas langsung menyergapnya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kenapa bisa gitu? Lampu di kamar Violet ternyata mati. Padahal Ariana bilang lampunya dalam kondisi menyala dan dia masuk ke situ. Kalau dia nggak megang saklar, berarti dia udah berbohong. Di hari Minggu yang cerah, keluarga ini lagi menikmati waktu santai mereka di rumah. Saat Hana balik ke kamar setelah sarapan, dia ngeliat semua baju di lemarinya udah hilang. Pasti ada yang lagi ngeprank dia. Beberapa saat kemudian, dia menanyai semua orang di rumah. Mamanya bilang dia lagi sibuk ngeberesin kamarnya sendiri. Papanya mengaku dia lagi ngepel air hujan di depan rumah. Lalu Serena mengatakan dia lagi asik main video game di kamarnya. Jadi siapa nih yang udah ngambil pakaian Hana? Papanya. Cuaca di luar kan lagi cerah. Ngapain dia ngepel air hujan segala kalau saat itu nggak turun hujan? Dia pasti udah bohong. Sesampainya di rumah, Tito dapat kiriman surat cinta di kotak suratnya. Kata-katanya puitis banget, tapi si pengirim nggak menulis namanya. Tapi di akhir surat, ada deret kode kayak gini. Apa kamu bisa nebak nama pengagum rahasia Tito? Kamu perlu merhatiin alfabetnya. D plus 1 berarti satu huruf setelah D, alias E. O-3 berarti 3 huruf sebelum O, yaitu L. 2 huruf setelah G berarti I. Z plus 0 masih Z. Dan C-2 adalah A. Jadi nama pengirim surat itu adalah Eliza. Carla suka banget traveling, tapi dia nggak pinter berkemas. Bantu dia ngecek kopernya ya, biar dia bisa nemu barang yang nggak perlu dibawa. Carla mau camping bareng teman-temannya. Barang apa yang sebaiknya dia tinggal di rumah? Karena di hutan nggak ada listrik, dia bisa ninggalin heaternya di rumah aja. Kali ini, Carla lagi siap-siap sebelum liburan ke Meksiko. Dia dan suaminya udah pesan kamar hotel cantik di tepi laut. Barang apa yang nggak perlu dia bawa? Kayaknya dia nggak perlu handuk deh. Pihak hotel biasanya nyediain handuk dan menggantinya setiap hari. Selanjutnya, Carla mau ikut ski bareng teman-temannya. Menurutmu, barang apa nih yang nggak dia perlukan di lokasi ski? Kalau dia mau main ski, ngapain juga bawa baju renang kan? Carla juga pengen nengokin kakek dan neneknya di area pertanian di luar kota.
Rencananya dia mau tinggal di sana selama seminggu. Tapi di sana nggak ada listrik dan air mengalir. Jadi dia pasti bakal kesulitan. Benda apa yang nggak perlu dia bawa? Menurutku si hair dryer ini, lagian nggak ada listrik juga kan? Pengusaha muda bernama Wawan Hendrawan diracun di kantornya. Detektif Chandra langsung datang ke TKP untuk melakukan investigasi. Dia punya 3 tersangka, yaitu sepupu Pak Wawan, Lani Hendrawati, mitra bisnisnya Komar Bayu, dan pacarnya Amelia. Lani bilang dia udah lama nggak ketemu Wawan. Komar bilang mereka sempat cekcok, tapi dia nggak meracuni Pak Wawan. Lalu Amelia mengaku dia sayang banget sama Wawan, jadi dia nggak akan mungkin mencelakainya. Siapa ya yang harus ditangkap detektif Chandra? Ada noda lipstik di cangkir tehnya tuh. Warnanya mirip banget kayak lipstiknya Lani. Katanya dia belum ketemu Wawan, jadi dia pasti udah bohong. Ariana telah diracun dan detektif Chandra langsung menangani kasusnya. Lalu Johnny, pacar kakak Ariana, ditetapkan sebagai tersangka utama. Ada saksi yang melihat mereka berdua sempat jalan bareng. Makanya, detektif Chandra segera mendatangi Johnny. "Selamat siang, saya mau mengabarkan adik pacar Anda, Ariana, telah diracun. Apa Anda sudah tahu kabar ini? Lalu gimana dengan foto kalian berdua?" Johnny menjawab, "Duh, kasihan banget Ariana. Kami belum sempat ketemu tapi pacar saya sayang banget sama dia." "Oh iya, saya punya foto keluarga mereka nih Pak." Setelah ngeliat foto itu, detektif Chandra langsung menangkap Johnny. Kok bisa gitu sih? Lihat deh, Johnny juga ada di dalam foto. Berarti dia udah pernah ketemu Ariana. Kenapa dia bohong segala sih? Ismi masih nggak kapok muter-muter di tengah hutan sampai dia kesasar. Setelah cukup lama nyari jalan keluar, akhirnya dia nemu rumah penyihir. Sambil menyapa, "Hai." Ismi ngelus-ngelus si Anabul dan minta bantuan si penyihir agar dia mau nunjukin jalan pulang. Tapi penyihir itu punya tugas untuk Ismi. Dia lagi butuh artefak ajaib untuk ditambahin ke mantra barunya. Tapi dia cuma tahu bentuknya, dan Ismi harus nyari tahu artefak yang dibutuhkan si penyihir. Set pertamanya berupa kristal ajaib. Artefak mana yang diperlukan oleh si penyihir? Yang ini. Oke, selanjutnya ada tanaman. Apa kamu bisa nemu artefak yang diperlukan si penyihir? Sip, yang ini. Kali ini ada sejumlah serangga. Si penyihir perlu yang mana ya? Jelas yang ini dong. Kristal terakhir nih, mana tebakanmu? Yang ini. Ismi pun pulang dengan selamat. Terima kasih ya udah ikut ngebantuin.